Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Enten Cantika, NPM 2121010. Di sini saya akan menyampaikan tugas proposal saya dengan berjudul Analisis Peran Guru Kelas sebagai Fasilitator Belajar Aktif dan Mandiri Siswa di SMP Negeri 2 Oku. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Menurut Gio Zainal 2008 halaman 171, guru yaitu pendidik yang menjadi tokoh panutan intimidasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Profesi guru yang memiliki dideksi tinggi dalam pendidikan. Tanpa dideksi tinggi, maka proses belajar mengajar akan kacau balau. Dalam proses belajar mengajar yang dapat juga dinyatakan sebagai struktur dasar dalam belajar mengajar. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain adalah untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aktif berarti giat atau belajar dan berusaha. Dapat dipahami bahwa keaktifan siswa dalam belajar merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik. Siswa dalam proses belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas menjadi kondusif. Belajar mandiri adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak tergantung pada orang lain. Dalam hal ini, siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik, dan mampu untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu sendiri yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran seperti kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan bakat, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri anak yang meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan. B. Rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif dan mandiri siswa di SMP Negeri 2 Oku. 2. Bagaimana peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri 2 Oku. 3. Apa saja faktor dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif di SMP Negeri 2 Oku. 4. Apa saja faktor dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri 2 Oku. C. Tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa di SMP Negeri 2 Oku. 2. Untuk mengetahui peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri 2 Oku. 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif di SMP Negeri 2 Oku. 4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri 2 Oku. D. Manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu 1. Secara teoritis, memberikan masukan atau sumbangan pikiran kepada orang tua dalam peran guru dalam memberikan fasilitator, dan untuk mengingatkan kesadaran orang tua agar mendidik anaknya untuk belajar secara aktif dan mandiri maupun di sekolah ataupun di luar sekolah, serta menambah pengetahuan. 2. Secara praktis, sebagai sumbangan pikiran penulis terhadap dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Oku. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini bersifat field research atau penelitian lapangan, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik lisan maupun tulisan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian sebagai deskriptif kualitatif. Dua pendekatan penelitian. Menurut Ariganto, bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan atau penelitian yang hanya menafsirkan yang sedang terjadi sekarang. Sumber data. 1. Data primer. Primer adalah data kepada yang diperoleh dengan menggunakan sistem wawancara yang akan dilakukan guru kelas berperan sebagai fasilitator. Wawancara dilakukan pada siswa untuk memperoleh data tentang belajar aktif dan mandiri. Juga demikian, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. 2. Data sekunder. Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan sistem wawancara yang dilakukan kepala sekolah serta buku-buku referensi dan dokumen yang bersifatnya selalu berkaitan dengan masalah pada objek penelitian. D. Fokus penelitian. Mengingat luasnya cakupan dalam pembahasan, maka peneliti membatasi yang diteliti. Guru kelas sebagai fasilitator dalam penelitian maksudnya adalah guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi merupakan sebagai alat evaluasi yang digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadi suatu kegiatan yang dapat diamati, dan observasi dalam mengukur atau menilai hasil belajar siswa. Misalnya, kita dapat menilai perilaku siswa saat mengikuti pelajaran, dan kita dapat juga menilai peran guru sebagai fasilitator dalam belajar. Wawancara. Wawancara adalah alat pengumpulan data dengan maksud untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan dan terstruktur dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan wawancara tidak terstruktur atau bebas. 3. Dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik kebahasan data dan transkripsi adalah teknik pemeriksaan kebahasan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Uji kebahasan data. Peneliti menggunakan teknik kebahasan data dengan trilakuasi adalah teknik pemeriksaan kebahasan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik analisis data. Analisis data adalah menyusun data, ditafsir, dan diketahui kebenaran data tersebut. Maka dapat diartikan bahwa analisis data merupakan bagian terpenting karena dengan analisislah data tersebut dapat diberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Prosedur penelitian. Sugiono berpendapat bahwa terhadap dua tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu 1. Tahap deskriptif atau tahap orientasi. Pada tahap ini, penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. 2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan masalah tertentu. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian menjadi analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang diinstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Untuk mengetahui peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif dan mandiri siswa di SMP Negeri 2 maka berdasarkan hasil penelitian, penulis di lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai pelengkap
penyajian hasil penelitian ini, maka dapat penulis deskripsikan temuan-temuan sebagai berikut. 1. Peran guru sebagai fasilitator belajar aktif siswa di SMP Negeri Oku. Peran guru sebagai fasilitator belajar aktif dalam memfasilitas kebutuhan siswa sangatlah penting agar dapat berjalan dengan baik. Guru pun dituntut untuk menggunakan berbagai macam media dan alat peraga supaya dapat menarik perhatian siswa. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Purnamasari, guru memfasilitas sesuai dengan kebutuhan siswa dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan siswa supaya siswa dapat belajar dalam mengetahui pembelajaran serta sarana dan prasarana pun sudah lengkap untuk digunakan dalam kegiatan pelajaran, dan guru pun menggunakan sebagai macam sumber belajar, metode, media, dan alat peraga untuk mendukung berjalannya kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Adapun media yang digunakan yaitu e-fokus, alat peraga, dari diri kita pun kita menjadi media. 2. Peran guru sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri Oku. Peran guru sebagai fasilitator belajar mandiri sangatlah penting dalam memfasilitas belajar siswa agar dapat membiasakan siswa untuk mandiri dalam mengajarkan tugas, disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Guru pun dituntut untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dan rasa. 3. Faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa di SMP Negeri Oku. Dalam berperan sebagai fasilitator yang pastinya mempunyai faktor pendukung dan mempunyai hambatan dalam berperan sebagai fasilitator dan menggunakan berbagai macam cara untuk menjadi seorang fasilitator bagi peserta didik. Adapun faktor pendukungnya, penerapan SK, guru sudah terbiasa mengetahui tugasnya dan memang sebelumnya sudah dipilih untuk mengajar di sini. Sebagai faktor penghambatnya adalah siswa yang sudah untuk dibilangin dan kurang aktif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa faktor pendukung dan penghambat guru kelas sebagai peran sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran antara lain faktor pendukungnya bahan ajar, sarana, dan prasarana, sumber belajar, orang tua, buku, paket, media, alat peraga, modul, siswa yang aktif di lingkungan kelas dan sekolah, dan dari diri guru itu sendiri. Adapun faktor penghambatnya siswa yang kurang aktif dalam pelajaran dan siswa yang susah untuk ditegur. Faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa di SMP Negeri Oku. Dalam berperan sebagai fasilitator yang pastinya mempunyai faktor pendukung dan mempunyai hambatan dalam berperan sebagai fasilitator dan menggunakan berbagai macam untuk menjadi seorang fasilitator peserta didik. Adapun faktor pendukung adalah kerjasama antar guru dan wali kelas, dukungan dari manajemen, media, sarana, dan prasarana, dan dari guru itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya lebih ke karakter siswa itu sendiri dan siswa yang belum terbiasa untuk belajar secara mandiri, belum memiliki kepercayaan diri, dan masih belajar untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada dirinya, serta susah dalam memahami pembelajaran. Pembahasan 1. Peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa. Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa, khususnya dalam lingkungan pendidikan non-formal. Namun, sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekatkan pada aktivitas siswa, istilah fasilitator pun mulai dikenal dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenan dengan peran guru saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. A. Siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam aktivitas pembelajaran. B. Apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis. C. Siswa mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilan dalam waktu yang cukup. D. Pembelajaran dapat
mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya dan daya pikir siswa. Terbina saling pengertian baik antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa. Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa, khususnya dalam lingkungan pendidikan non-formal. Namun, sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas siswa, istilah fasilitator pun mulai dikenal dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah. Faktor penghambat dan pendukung peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa. Berdasarkan teori yang didapatkan oleh penulis, peran guru dalam pembelajaran sebagai fasilitator memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu bahan ajar yang lengkap, sarana dan praksarana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal, dan sumber belajar seperti buku dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sedangkan faktor penghambat yaitu metode-metode mengajar bila tidak bervariasi, kurikulum yang harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi siswa, penerapan disiplin yang terlalu ketat akan membuat siswa terkekang. Begitupun sebaliknya, hubungan siswa dengan guru maupun teman yang tidak mendukung dan tugas rumah yang terlalu banyak. 4. Faktor penghambat dan pendukung peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa. Adapun hasil temuan penelitian di lapangan mengenai faktor pendukung dan penghambat guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa, yang mana faktor pendukungnya bahan ajar, sarana, dan praksana. Adapun faktor penghambatnya siswa yang belum terbiasa untuk belajar secara mandiri, belum memiliki kepercayaan diri, dan masih belajar untuk menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya, serta susah dalam memahami pembelajaran dan siswa yang susah untuk ditegur. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa sudah dilakukan dengan cara menggunakan sumber belajar, metode, dan media yang menarik, yaitu media gambar, video, pembelajaran, PowerPoint, LKPD, speaker, modul, dan alat peraga. Sarana dan prasarana juga menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran. 2. Guru kelas sudah berperan sebagai fasilitator belajar mandiri siswa. Begitupun untuk sarana dan prasarana sudah lengkap dan dapat digunakan untuk kegiatan pelajaran. Guru juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplin pada diri siswa, percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. 3. Adapun faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif siswa, antara lain faktor pendukungnya yaitu lingkungan sekolah dan kelas, sarana dan prasarana, media dan alat peraga, wali murid, siswa yang aktif, bahan ajar, dan dari diri guru. Faktor penghambatnya, siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran dan siswa yang susah untuk ditegur. 4. Adapun faktor pendukung dan penghambat peran guru kelas sebagai fasilitator belajar mandiri siswa, antara lain faktor pendukung yaitu bahan ajar, sarana dan prasarana, sumber belajar, orang tua, buku paket, media, alat peraga, modul, siswa yang sudah terbiasa untuk belajar secara mandiri, lingkungan kelas dan sekolah, dan dari diri guru itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya, siswa yang belum terbiasa untuk belajar secara mandiri, belum memiliki kepercayaan diri, dan masih belajar untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada dirinya, serta susah dalam memahami pembelajaran dan siswa yang susah untuk diatur. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran guru kelas sebagai fasilitator belajar aktif dan mandiri siswa di SMP Negeri 2 1. Bagi kepala sekolahnya, lebih giat lagi bekerja sama dengan dewan guru dan orang tua siswa untuk memotivasi
agar dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, serta membiasakan siswa untuk belajar mandiri dalam menyelesaikan tugasnya. 2. Bagi guru, mengingat peran guru sangat penting dalam kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, agar lebih memotivasi untuk siswa belajar secara aktif dan mandiri di kelas maupun di luar kelas. 3. Bagi siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan membiasakan diri untuk belajar secara mandiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.